Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Laila Ramadhani dengan NIM 1123017000040 dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi peluang untuk matematika kelas 8. Videonya akan terbagi menjadi 2 part. Di part pertama ini, kita akan membahas ruang dan titik sampel. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama, memahami pengertian peluang suatu kejadian secara tepat. Yang kedua, memahami maksud ruang dan titik sampel. Dan yang ketiga, memahami penyusunan ruang sampel dan dapat menentukan ruang sampel. Nah, sebelum masuk ke materinya, ayo kita berdiskusi terlebih dahulu. Jika kamu melempar dadu sebanyak 6 kali, apakah kamu yakin setiap mata dadu akan muncul 1 kali? Belum tentu ya teman-teman, karena bisa saja dari 6 kali pelemparan, setiap mata dadu akan muncul lebih dari 1 kali. Nah, hal ini bisa kita tentukan melalui peluang. Lalu, peluang itu apa sih, Kak? Nah, peluang adalah angka yang menyatakan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi. Jadi, dengan peluang, kita bisa menentukan dan mengira-ngira kemungkinan dari suatu kejadian. Nah, dalam peluang sendiri memiliki istilah-istilah penting nih teman-teman. Apa saja sih istilah pentingnya? Nah, istilah penting yang pertama yaitu percobaan. Percobaan adalah suatu tindakan dengan banyak perhitungan atau spekulasi untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Nah, yang kedua ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Dan yang terakhir ada titik sampel. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Nah, biar makin paham, kita langsung ke contohnya ya teman-teman. Dari contoh yang pertama, jika dilemparkan satu buah koin logam, maka apa saja ruang sampelnya, banyak ruang sampelnya berapa, dan apa saja titik sampelnya ya. Nah, ruang sampel dari pelemparan satu buah koin logam yaitu angka, gambar. Kenapa sih Kak ruang sampelnya angka dan gambar? Karena dalam satu koin terdapat 2 sisi kan teman-teman. Ada sisi yang melambangkan angka dan ada sisi yang melambangkan gambar. Nah, makanya ruang sampelnya yaitu angka dan gambar. Lalu banyaknya ruang sampel ada berapa ya Kak? Nah, karena di ruang sampelnya ada angka dan gambar, maka banyak ruang sampelnya yaitu ada 2. Nah, titik sampelnya apa saja dong Kak? Karena kita sudah tahu kan kalau titik sampel adalah anggota himpunan dari ruang sampel. Maka titik sampel dari pelemparan satu buah koin logam yaitu angka dan gambar. Nah, biar lebih paham, kita lanjut ke contoh 2 ya teman-teman. Berbeda dengan yang tadi, contoh 2 ini kita harus menentukan ruang sampel, banyaknya ruang sampel, dan titik sampel dari pelemparan satu buah dadu. Nah, ruang sampel dari pelemparan satu buah dadu ada apa saja ya? Nah, yang pertama ada mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan yang terakhir mata dadu 6.
Kenapa ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6? Karena dalam satu buah dadu kan terdapat 6 sisi ya teman-teman. Nah, masing-masing sisinya itu ada yang berangkakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti banyaknya ruang sampel ada berapa? Nah, banyaknya ruang sampel ada 6. Lalu titik sampelnya ada apa aja, Kak? Titik sampel dari pelemparan satu buah dadu yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, lanjut. Tadi kita sudah mengetahui ruang sampel dari pelemparan satu buah koin. Lalu bagaimana kalau misalnya yang dilemparkan 2 koin logam sekaligus? Nah, di sini ada cara menyusun anggota ruang sampel ya teman-teman. Menyusun anggota ruang sampel terdapat 2 cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan diagram pohon. Nah, yang pertama kita lambangkan sisi angka sebagai A dan sisi gambar sebagai G. Lalu kita tuliskan uang logam dan diberikan cabang yang pertama. Nah, pada cabang pertama ini melambangkan koin yang pertama. Lalu setelahnya, masing-masing kita berikan cabang lagi. Nah, pada cabang yang kedua ini, kita lambangkan sebagai koin yang kedua. Jadi, dari sini kita bisa dapatkan kemungkinan yang muncul, yaitu dengan koin pertama berupa angka, dan koin kedua berupa angka, bisa juga koin pertama berupa angka, koin kedua berupa gambar, atau bisa juga koin pertama berupa gambar, dengan koin keduanya muncul angka, dan yang terakhir koin pertama muncul gambar, dan koin keduanya muncul gambar. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa terdapat 4 ruang sampel dari pelemparan 2 koin logam sekaligus, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Lalu cara yang kedua yaitu menggunakan tabel. Nah, sama seperti sebelumnya, kita misalkan angka sebagai A dan gambar sebagai G. Nah, kita buat tabel seperti ini dulu ya teman-teman. Dengan kolom yang pertama itu melambangkan koin yang pertama, dan baris yang pertama kita lambangkan sebagai koin yang kedua. Nah, dari sini kita juga dapat mengisi masing-masing tabel yang masih kosong dengan kemungkinan yang pertama, koin pertama muncul angka, koin kedua muncul angka, dan koin pertama muncul angka atau koin kedua bisa muncul gambar. Ataupun koin pertama bisa muncul gambar dengan koin keduanya muncul angka, dan yang terakhir koin pertama muncul gambar dengan koin kedua muncul gambar. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa ruang sampel dari pelemparan 2 koin logam sekaligus yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, selesai sudah pembahasan kita pada video kali ini. See you in next video ya teman-teman. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Laila Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi peluang untuk matematika kelas 9. Videonya akan terbagi menjadi 2 part ya teman-teman. Pada part pertama ini, kita akan membahas mengenai ruang dan titik sampel.
Nah, itu saja penyampaian materi mengenai ruang dan sampel. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.